Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala la khair fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam semua diskusi, obrolan, rapat, perbincangan, nasihat, ceramah, omongan mereka, tidak ada kebaikan kecuali kalau omongannya mengandung 3 hal. Lihat ada urusannya. Ada urutannya. Illa man amara, kecuali kalau omongannya isinya memerintahkan, ngajak orang untuk sedekah, bisadaqatin. Terus yang kedua, ma'ruf, bikin baik. Bentar. Sedekah ma'ruf atau bukan? Ma'ruf. Ma'ruf tuh ada sholat, ada zakat, ada sedekah, ada puasa, ada ilmu, ada dakwah, ada macam-macam dah. Ma'ruf banyak. Oke. Ya langsung aja man amara bi ma'ruf, ya. Selesai. Bilang enggak. Man amara bisadaqatin. Ngajakin, merintahkan orang untuk sedekah. Sedekah. Terus au ma'ruf, atau ngajak orang kepada kebaikan. Di dalam kebaikan ada sedekah lagi. Kenapa enggak sekalian aja? Ma'ruf kan udah termasuk sedekah. Lah, secara spesifik disebut urutan pertama lagi sedekah. Sedekah. Itu yang utama. Baru dimasukin dalam segala kebaikan secara rame-rame disisipkan lagi di situ. Tidak ada kebaikan di dalam semua perbincangan omongan mereka kecuali kalau isinya ngajak orang, merintahkan orang man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas, mendamaikan orang. Ini nih semuanya ma'ruf, di situ ada sedekahnya juga. Islah bainan nas, ada sedekahnya juga. Soalnya untuk mendamaikan orang kadang tuh seringkali biasanya perlu keluar duit banyak. Buat ngakurin orang tuh mesti korban duit, mesti keluar duit buat damaikan orang. Ada orang yang sampai hartanya habis-habisan buat mendamaikan orang. Ngabiskan harta yang dia punya untuk ngakurin orang, damaikan orang, buat orang saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Ewa, hakadha. Wasadaqah disebutkan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan itu semuanya, dia lakukan itu semua, sedekah, ma'ruf, islah bainan nas, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kelak akan kita berikan kepada dia pahala yang besar, yang agung. Kemudian kenapa sedekah? Apa keistimewaannya sedekah? Soalnya sedekah ini salah satu amalan yang tadi disebutin oleh Ustaz Ruhuddin, sebagaimana beliau nukil dari para syuyukhana, itu amalan yang paling berat buat nafsu. Lihat kan tuh tadi tuh ada orang mau sedekah, minta diikat dulu. Ini lagi benar, mumpung gua lagi benar, gua ngomong nih, ya keluarin duit dah, tapi ya, lu ikat gua, tutup mulutnya, plaster, perban, ikat, begitu. Ya, baru keluarin duit pas lagi benar. Udah langsung dikerjain sama anak-anaknya. Dikeluarin tuh duit. Masya Allah. Hakadha. Sampai Sayyidina Abdul Wahhab Sya'rani itu kalau dia lagi di kamar mandi di WC, tahu-tahu kepikiran pengen sedekah. Langsung dia ngejerit-jerit dari dalam WC, dia manggil anaknya, "Fulan, fulan, fulan." "Iya, Bah, kenapa?" "Abah jatuh. Sakit." "Kenapa?" Bilang, "Lah, ambil duit di lemari, keluarin sekarang, kasih fulan." Udah dikasih. Begitu abahnya keluar dari kamar mandi, kenapa enggak ngomongnya setelah keluar dari WC baru ngomong? Jangan lagi di WC ngomong.
Tahu gak, sedekah gak keluar kecuali setelah ngelewatin 70 syaitan. Takutnya kalau saya udah udah nunggu entar, gak jadi. Gak jadi. Makanya tuh di dalam kalamul hukama, kalam ahli hikmah dibilang siru ilallah urjan wa makasir wa la tantazir as-sihhah fa inna intizar as-sihhah batalah. Jalanlah kalian menuju kepada Allah ama pincangnya, ama patah tulangnya, ama sakitnya, ama encoknya, ama susahnya, pokoknya jalan menuju Allah Ta'ala dengan segala kekurangan dan keterbatasan kalian. Jangan nunggu sehat. Kalau nunggu sehat batal, gak jadi. Kalau nungguin sehat ya batal, kagak jadi urusannya. Ntar gak jadi, khalas. Begitu. Walidalik dulu abah kita cerita ada orang pelit, luar biasa pelitnya. Nauzubillah. Ketika tuh orang alhasil melihat pohon kelapanya udah jadi, buahnya gede-gede, pikir mau panggil orang dah, suruh metik kelapa. Enggak ntar tuh orang minta kelapanya, ntar minta duit, ntar mesti upah. Aneh, manjat sendiri aja. Dia manjat sendiri ke atas. Begitu nyampe di atas, ya dijatuhin tuh kelapa satu persatu. Pas dia lagi di atas, angin berhembus. Angin berhembus dengan keras, dia ketakutan, takut jatuh. Akhirnya dia panggil, Tuhan, 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 selamatkan saya. Saya janji dah, kalau saya selamat turun sampai ke bawah, saya bakal sedekah seekor sapi, saya potong. Tahu-tahu anginnya reda. Turun tuh orang berapa langkah, begitu ngelihat kira-kira udah merasa aman, berubah niatnya. Gak jadi deh. Tahu-tahu angin berhembus lagi, tambah kencang, tapi dia udah agak turun. Dia ngejerit, Tuhan, 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 kalau saya selamat sampai ke bawah, saya bakal potong kambing. Berhenti anginnya, turun ke bawah, baru turun sedikit, berubah lagi niatnya, gak jadi. Tahu-tahu berhembus lagi angin. Tuhan, 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 selamatkan saya. Kalau saya selamat, saya bakal sedekah ayam. Dari sapi ke kambing ke ayam. Begitu. Akhirnya berhenti anginnya. Berhenti anginnya. Turun sampai ke bawah. Baru udah di bawah setengah tuh, udah mau nyampe ke bawah, berubah niatnya mau ngapain. Tahu-tahu berhembus lagi angin. Akhirnya Tuhan, 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 selamatin saya. Kalau saya selamat, saya sedekah telur. Berhenti anginnya. Dari sapi, kambing, ayam, telur. Begitu. Begitu udah tinggal semeter lagi ke bawah, dia loncat. Terus jatuh. Begitu. Ya, saya nggak selamat, nggak jadi sedekah. Ada manusia ada kayak begitu. Pelit sama dirinya sendiri. Subhanallah. Bahkan tuh sampai sebagian orang, ya, sebagian orang tuh orang pelit, kelelep, lagi kecemplung di sungai, kejebur, kelelep. Akhirnya tuh orang-orang mau nyelamatin dia, Pak, begitu, kasih tangan bapak sini, kasih tangan bapak. Tetap dia, gelap, dia nggak mau kasih tangannya. Begitu, Pak, kasih tangannya, tetap tenggelam sampai hampir mati. Akhirnya diterangkan, bukan gitu, ngomong sama dia beda. Bilang, Pak, ambil tangan saya, baru diulurin tangan, diambil. Kalau kasih tangannya nggak mau. Begitu suruh ambil tangan orang, dia mau diambil. Ada orang pelit. Makanya tuh musibah paling gede ketika tuh orang jadi orang pelit. Wa may yuga syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari pelit yang ada pada nafsunya, nah itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung tuh yang diselamatkan, sembuh dari penyakit pelit. Terus pelit tuh sama kayak kanker. Ada yang stadium 1, ada yang stadium 2, ada yang stadium 3, ada yang stadium 4. Yang paling dahsyat tuh pelit terhadap kewajiban dia. Pelit sama zakat. Zakat kan wajib. Nah ini pelit untuk ngeluarin yang wajib.
Oke deh kalau dia ngeluarin yang sunnah dia pelit, musibah, sial tuh orang. Sial 13. Nah ini dia pelit sama yang wajib. Ada tercela, haram. Sangat buruk sekali. Tapi yang lebih dahsyat lagi, ada lagi tuh pelit, namanya tuh syuh. Syuh ada pelit. Pelit bukan nama duitnya dia. Tapi pelit sama duitnya orang. Bukan nama hartanya dia, pelit sama hartanya orang. Ada orang mau sedekah, bilang jangan dikasih. Begitu, ngelarang orang untuk sedekah. Ada orang mau sedekah, jangan kebanyakan. Lo duit-duit dia, kenapa yang repot? Begitu. Apalagi di zaman sekarang ini. Apa namanya, kata Nabi Muhammad itu ada namanya syuhun muta'. Ada sifat pelit, al-bukhul, pelit. Nah ini di atasnya syuh, di atasnya bukhul namanya syuh. Pelit dengan hartanya orang lain. Nah ini muta' lagi ditaatin. Udah sifat pelit yang stadium 4, udah gitu punya pengikut. Kif, bagaimana? Ada orang mau sedekah. Anda mau ngasih fulan. Tahu-tahu ada syaitan. Datang sama dia. Entah syaitannya bertopi, berpeci, berapa deh pokoknya itu setan. Datang ke orang, lu jangan kasih dia. Ya kan? Ada namanya syuh, pelit sama hartanya orang. Tapi yang lebih dahsyat lagi itu yang punya harta, nurut lagi. Nurut, taat kepada kepelitan tuh orang. Ini dia nggak pelit, tapi dia menuruti orang yang pelit dengan hartanya dia sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Ada syuhum muta'. Apalagi kalau udah urusannya tuh mau ngasih orang, dulu biasa ngasih, tapi begitu terjadi misalkan begitu terjadi perbedaan pandangan politik, biasanya tiap tahun ngirim zakat. Begitu terjadi perbedaan pandangan politik, nggak jadi ngasih zakat lagi, nggak jadi sedekah. Biasanya kirim ini kirim itu, nggak jadi. Kenapa? Ya khalas, kenapa? Soalnya perbedaan urusan duniawi. Paham nggak? Hadza yadul, ada nunjukin selama ini 10 tahun, 15 tahun, apa yang dia lakukan mahulillah, bukan buat Allah yang dia lakukan. Begitu berseberangan dengan nafsunya dia, khalas, putus. Begitu. Berarti itu putusnya itu apa namanya? Cacatnya amalan tersebut bukan baru tahun ini, tapi min awal, dari awal udah kagak beres. Itu amalan dia, waliyadzubillah min dzalik. Walidzalik, ini penyakit pelit dahsyat, luar biasa. Makanya di Ihya Ulumuddin ada satu kitab sendiri, satu bahasan sendiri ngebahas perkara tersebut. Untuk apa? Untuk berobat, biar kita sembuh dari penyakit pelit itu. Nah, bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW ada orang datang kepada Rasulullah, dikasih oleh Nabi Muhammad harta, enggak tanggung-tanggung. 1 lembah kambing diberikan kepada siapa namanya, Safwan bin Umayyah. Diberikan 1 lembah kambing kepada beliau. Ambil buat ente. 1 lembah isinya berapa ratus ribu ekor kambing dikasih oleh Rasul. Sampai pulang nih Safwan ke rumahnya, ke kampungnya, dia bilang, ya qaum aslimu fa inna Muhammad yu'ti 'ata'a man lam yakhshal faqr. Kaumku, masuk Islam deh. Nabi Muhammad nih kalau ngasih hadiah, ngasih pemberian orang yang kagak takut miskin. Kita kagak punya kambing sebanyak 1 lembah. Tapi ya Nabi ngajarin kita, sabaga dirhamun alfa dirham. 1 dirham bisa ngebalap 1000 dirham. 1 sama 1000, banyakan mana? Banyakan 1000, ya kan? Begitu. 1 sama 1000, kira-kira timbangannya beratan mana? Beratan 1000, lebih banyak. Tapi kalau di akhirat,
ya aturannya Allah Subhanahu wa taala, satu bisa ngalahin 1000. Satu apa? Satu keping emas sama 1000 perak? Enggak. Satu perak sama 1000 perak, begitu satu bisa ngalahin 1000. Bagaimana? Ada 1 dirham dari orang yang cuma punya duit 2 dirham. Pas-pasan dia keluarin 1 dirham, setengah hartanya. Ama yang ini 1000 dirham, duitnya ada jutaan dirham, dia keluarin 1000, nggak berasa. Nah ini yang 1 dirham dalam kasusnya dia ngalahin 1000 dirham daripada orang lain. Nah sekarang kita kalau mau berinfak, mau keluarin duit, jangan tunggu kaya. Kalau tunggu kaya kagak jadi. Banyak banget begitu. Sampai dulu datang ke kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada orang Habib, doain saya, ini orang kaya raya, begitu. Doain saya biar saya punya anak. Begitu. Tapi ini orang pelit, bilang lu mau punya anak? Boleh. Gue doain, tapi lu nazar. Lu kasih gue duit sekian. Bilang, iya baik. Begitu. Nazar, iya. Khalas. Begitu udah hamil, udah isi, kemudian lahir kembar. 2 anaknya. Datang ke Habib Salim, Habib, udah lahir. 2 kan? Iya, khalas. Mana janjinya ente? Dikasih setengahnya. Setengahnya. Bilang, ya khair, boleh setengahnya. Cuma anak lu yang satu lagi ntar mati. Begitu. Alhasil apa namanya? Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadzan nazar dikeluarin dari orang yang pelit setengah mati. Begitu. Itu enggak ada jalan buat ngeluarin duitnya kecuali dengan nazar, ditimpa masalah dulu, problem dulu, susah dulu, begitu. Baru akhirnya udah deh, gua nazar kalau jadi keluar duit. Kan Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad selalu ngajak orang, nyuruh orang sedekah. Ada satu orang sakit nggak sembuh-sembuh, pergi ke dokter mana-mana nggak sembuh, datang ke Habib Husain. Habib Husain bilang, ente mau sembuh, keluarin sedekah beras sekian puluh kilo atau sekian ratus kilo. Ada bilang, Habib itu banyak banget, padahal dia kaya raya, banyak banget. Bilangnya mau sembuh gak? Mau. Ya, tapi kurangin dikit, jangan segitu, kurangin. Begitulah, ente mau sembuh ya segitu keluarinnya. Sampai akhirnya, bohong kali ini Habib Husain. Dia pulang. Akhirnya mesti ke dokter, berobat dokter ini, pengobatan, keluar duit lebih banyak nilainya dari sedekah yang mestinya tadinya dia keluarin. Akhirnya datang ke Habib Husain, dia bawa dia tuh, Beb, khalas, sudah dah, saya nurut, nih dia sedekahnya dia. Dia datang lagi, dia bawa sedekah nilai yang Habib sebut, ini saya keluarin. Sekarang enggak, naik. Jadi sekian. Wah, kok sekian? Iya. Begitu. Kalau dulu harganya sekian. Kalau sekarang ya udah lain lagi. Naik sekian. Wah, bohong nih, mau nipu, mau ngambil harta. Pulang ke rumahnya sambil kesal. Berobat lagi. Ternyata keluar duit lebih gede daripada yang diminta. Datang lagi, dia bawa tuh uang. Dengan nilai yang disebutkan. Yaudah deh, saya nurut. Apa kata Habib? Nih dia. Oh, sekarang enggak. Naik lagi jadi sekian. Begitu sampai Habib Husain meninggal, ini orang tetap sibuk sama penyakitnya, duitnya habis buat begituan. Coba dari awal dia udah dengar kata ada bakiru fi riwayah badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhatta as-sadaqah. Kalau sedekah tuh berpagi-pagi harilah dalam sedekah, buruan dari awal. Sebab bala musibah kagak melewati, enggak melangkahi sedekah. Ente kan sekarang nih lagi waduh takut. Ya, emang kita nih kerjaan kita ditakut-takutin sama segala macam. Apa aja kita takutin? Kita takut sama nyamuk. Ya, kita takut sama krisis ekonomi. Tuh. Kita takut sama krisis politik. Kita takut sama krisis keamanan. Kita takut sama sama demam berdarah, nyamuk, kita takut. Kita takut lagi sama sama TBC, begitu.
Wah ini sekarang ada lagi takut lagi sama virus ini dan itu. Ya boleh takut sih sama begituan, cuma jadikan prioritas takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu setengah dari rasa takut kita tujukan, kita alamatkan kepada Allah, kita udah jadi wali sekarang. Udah jadi orang yang paling selamat dan paling bahagia dunia dan akhirat. Tapi kita menunjukkan takut kita salah alamat. Tujukan alamat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa may yudlilillah fama lahu min had. Orang nakut-nakutin kita dengan selain Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, siapa yang bisa ngasih dia hidayat, siapa yang bisa kasih dia petunjuk. Alhasil, obatnya satu. Yang gampang aja, yang berkaitan sama bab sekarang, sedekah. Sedekah. Terus mau sedekah jangan tunggu kaya dulu dari sekarang. Ada orang punya gundu, tahu gak gundu? Apa bahasanya sekarang? Gundu gak tahu? Gundu, ada gundu. Kalau bahasa sekarang namanya kelereng. Ada orang punya kelereng, ya. Kalau ama kelereng aja pelit, apalagi ama permata. Dia punya kelereng, minta kelerengnya 5 biji. Kelereng ini. Ama kelereng aja pelit, apalagi sama berlian. Kita cuma minta kelereng, punya kerikil, minta 3 butir kerikil. Gak boleh, pelit. Sama kerikil aja pelit, apalagi sama emas. Begitu juga man la yunfik ma'a galil la yunfik ma'a katsir. Orang kalau punya harta sedikit enggan untuk berinfak, jangan harap dia punya harta banyak, dia bakalan berinfak. Terus juga itu setiap kali orang berinfak diganti 10 kali lipat. Ada satu orang bawain ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya disuruh sama majikan saya bawain apa ikan atau apalah, pokoknya dibawain itu hadiah, ada 10 biji dibawain. Ada 9 biji. Buka 1, 2, 3, 9. Sayyidina Ali bilang kurang 1. Mestinya 10 kurang 1. Akhirnya itu orang ngaku iya, yang 1 saya ambil, dikasihnya 10. Engkau wahai Imam Ali tahu dari mana? Ada wahyu emang? Atau ada firasat? Bilang enggak. Soalnya ini hari saya sedekah 1 dirham. Mestinya digantinya 10. Nah ini datangnya 9, kurang 1. Lu nyolong ya pasti. Tuh dia. Jadi jangan takut miskin. Dulu tuh ada juragan tahu. Namanya Haji Mukri. Anaknya suka kesini Abdurrahman. Ada Haji Mukri. Tukang tahu dari tahu. Apa namanya? Mikul. Dari tahu mikul. Abah kita dulu ngomong sama dia, Mukri, Haji Mukri ini, Mukri, lu sedekah, jangan takut miskin. Kalau lu sedekah, lu jatuh miskin, jangan panggil gua Habib Novel, panggil gua Habib Bagong. Bahasanya abah kita dulu begitu. Ya, harus sedekah, rajin sedekah. Sampai punya pabrik tahu. Sampai punya pabrik tahu. Awalnya sedekah tahu sepotongan. Seperak 2 perak, punya pabrik tahu tuh berapa miliar tiap harinya tuh dia. Terus kakek kami dulu Habib Salim bin Jindan bilang, kalau ente sedekah terus ente jatuh miskin, ya orang yang sedekah nggak mungkin jatuh miskin gara-gara sedekah. Kalau kamu sedekah kamu jatuh miskin, gua mati, kuburan gua lu kencingin. Katanya Al Habib Salim, artinya nggak mungkin jatuh miskin. Kita sedekah, berinfak. Sekarang begitu. Nah, kalau kita mau berinfak, katanya Syarani tadi itu, ya, jangan ditunda. Hatta lagi di WC, keluarin. Begitu. Nih ente sekarang lagi di mana nih? Lagi di majelis. Keluarin. Begitu. Berinfak. Apa yang ente mau infakin apa? Banyak. Begitu. Ente mau nginfakin, nih, kita cerita. Ya, mau buat masjid ada. Ya. Mau buat pondok pesantren ada. Habib Ahmad lagi ngebangun juga ada. Begitu. Al Habib Ahmad bin Syahab ada yayasan yatim piatunya, yayasan Al-Fatimiyah. Bismillah. Banyak. Di mana tempat? Ini kita bangunan belakang lagi bangun. Ayo. Begitu. Oh enggak, saya mau buat santri. Ada santri. Oh saya mau buat acara majelis. Ini itu segala macam. Ada di mana aja.
Tinggal atur bagaimana. Cuma satu, kalau mau ngasih sesuatu jangan pakai syarat, jangan ngatur. Nih penting nih. Ya, ada orang, "Beb, aneh mau ngasih nih. Cuma begitu, ini duit ya. Ntar beli berasnya merek ini, masaknya ini, dagingnya beli di toko ini. Lu aja yang ngasih, jangan pakai nyusahin orang." Hah? Mau ngasih pakai syarat banyak banget. Jangan pakai syarat mau ngasih. Begitu. Khalas, hada lillah. Aturin bagaimana baiknya. Khalas, selesai. Kalau emang itu zakat, bilang itu zakat. Begitu. Kalau emang itu bukan zakat, ya khalas sudah. Begitu, hada lillah, atur bagaimana yang terbaik. Lu nggak percaya, ente kasih orang yang ente percaya. Kelar udah. Yang ente percaya, ente nggak percaya, ya sudah khalas. Begitu. Satu, mau ngasih orang jangan ngatur, jangan pakai syarat, jangan ngatur harus gini, harus gitu. Ini nggak ngasih, tapi tolong jangan ceramah ini, jangan ceramah itu. Pale lu bawa menyan. Gue ngomong semau gue. Duit lu bawa mati sono ke kuburan. Khalas, begitu. Kita ngomong, kita dakwah, kita nasihatin orang, kagak ngikutin apa yang maunya zaman, apa yang maunya orang, apa yang maunya kelompok, apa yang maunya organisasi. Kita ngomong nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Enggak mikirin duitnya orang wala apa segala macam. Alhasil kalau mau sedekah jangan ditunda. Tapi saya malam Jumat ini bawa duit cuma 2 juta. Ya salah. Begitu, bawa duit cuma 2 juta. Yaudah nggak apa-apa, keluarin dulu yang 2 juta, begitu. Ntar yang 20 juta Jumat depan, khalas. Begitu, gue doain mudah-mudahan dia panjang umur, masih hidup. Begitu. Hakada. Makanya wa anfigu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Berinfak dengan ente berinfak dari mana? Duitnya bapak moyang ente? Bukan. Duit rezeki yang dikasih rizki oleh Allah. Allah ngasih rizki dari Allah. Allah bilang infakkan. Mimma razaqakumullah. Kalau yang bukan dirizkikan oleh Allah, bukan dari Allah, jangan. Emang yang mana yang bukan dari Allah? Nah, gue gak tahu. Semua dari Allah. Jadi kita berinfak, kita ngasih orang, kita bantu orang, kita sedekah, kita zakat dari Allah. Cuma ente dapat nama. Duit bukan duit kita. Hartanya Allah, cuma kita dapat nama. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anfiqu mimma razaqnakum. Sebelum mati. Entar udah mati baru saya mau balik, begitu. Saya mau berinfak, saya mau ini, telat. Mau berinfak sekarang. Jangan ditunda. Entar besok ente masih hidup, sedekah lagi. Lusa masih hidup, sedekah lagi. Malam Jumat besok masih hidup, ayo sedekah lagi. Bismillah. Keluarin apa yang ente punya. Begitu di jalannya Allah Ta'ala, jangan ditunda. Emang sih urusan begini tuh berat banget. Ada orang ngeluarin duitnya tuh dari kantong, ngeluarin duit. Kayak mau dicabut duitnya, kayak mau dicabut nyawanya. Berat banget keluarnya. Begitu, mau dicabut kayak nyawanya yang dicabut. Begitu, cabut duit kayak cabut gigi. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Yang penting kita selamat dari penyakit pelit. Selamat dari penyakit kikir. Soalnya ini penyakit hatta ulama juga bisa kena penyakit begitu. Siapa aja bisa kena penyakit gitu ya. Musallim, salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Ya Allah Ta'ala berikan ridha-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.